Oke, baik anak-anak, jika tidak ada, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk percaya keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kesadaran hukum. Apa sih hukum menurut anak-anak sekalian? Ayo, siapa yang bisa menjawab apa itu hukum? Hukum. Hukum itu merupakan salah satu hal yang mengatur dalam 3 hal kita. Sifat hukum itu mengikat, terpaksa, dan wajib dilaksanakan. Hukum di Indonesia ini seringkali kita kaitkan dengan undang-undang, di mana hukum ini memiliki banyak sekali. Contohnya, pengertian hukum ini adalah suatu perbuatan yang kita dapat merugikan atau dari orang lain, itu kita dihukum melalui persidangan ataupun melalui kepolisian. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan masuk kepada kesadaran hukum. Kenapa sih anak-anak perlu kesadaran hukum? Kesadaran. Oke, kenapa anak-anak perlu kesadaran hukum? Apa sih dampaknya? Apa sih manfaatnya kesadaran hukum untuk anak-anak? Baik anak-anak, kesadaran hukum ini adalah bagaimana anak-anak merasa penting terhadap hukum. Bagaimana anak-anak mengetahui itu hukum? Karena ketika anak-anak tidak mengetahui apa itu hukum, maka anak-anak tidak bisa membela dirinya. Contohnya kesadaran hukum tentang pendidikan. Anak-anak tidak tahu bahwa pendidikan ini dijamini ataupun dilindungi hukum. Contohnya anak-anak harus mendapatkan perlindungan atau perlakuan yang sama di dalam ruang kelas, di dalam sekolah. Itu merupakan salah satu kesadaran hukum yang terjadi anak. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi selanjutnya ataupun selanjutnya adalah kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui hukum, tetapi juga memahami aturan. Contohnya anak-anak, kita sering pakai kereta dengan orang tua kita tidak pakai helm, itu merupakan salah satu ketidaksadaran hukum. Ketika kita keluar memakai helm, itu merupakan salah satu bentuk kesadaran yang kita lakukan terhadap hukum. Selanjutnya, menghargai hukum. Contohnya anak-anak, ketika dalam persidangan kita menerima putusan itu, ini merupakan kesadaran hukum. Contohnya, pihak kepolisian menilang kita harus menerima bahwa kita itu bersalah karena kita tidak memakai helm, ngebut di jalanan. Itu merupakan bentuk dari menghargai hukum, menghargai dari tindakan yang kita buat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa hukum itu adalah mengikat dan terpaksa. Selanjutnya, mematuhi hukum itu merupakan salah satu yang perlu kita terapkan dalam kesadaran hukum. Kenapa saya bilang seperti itu? Mematuhi hukum ini adalah bagian dari kesadaran hukum. Kenapa seperti saya bilang itu? Karena mematuhi ini bagian dari perwujudan kesadaran hukum. Oke anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Indonesia itu apa saja sih Pak? Itu apa saja contoh-contoh hukum gitu. Tujuan hukum contohnya, tujuan hukum yang satu yang perlu dikasih adalah keadilan. Di mana tidak ada keadilan, berarti di sini tidak ada hukum. Seperti di Indonesia ini, hukum itu harus satu, keadilan. Keadilan ini harus diterapkan dalam dunia hukum. Karena tanpa keadilan, bahwa hukum itu tidak ada artinya. Selanjutnya, kepastian hukum. Kenapa diperlukan kepastian hukum? Karena kepastian hukum itu supaya orang-orang tidak semena-mena. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu adalah mengikat bahwa hukum itu pasti dan yakin dan nyata. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, pada bagian ini adalah sumber hukum. Mungkin anak tahu apa saja sumber hukum dalam di negara kita Indonesia ini. Baik, anak-anak boleh menjadi dalam buku kita. Yang pertama, sumber hukum kita itu adalah sumber hukum materi, di mana contohnya seperti nilai kebudayaan dalam masyarakat, agama, moral,
dan kondisi sosial dalam ekonomi. Selanjutnya ada juga sumber hukum formil. Itu adalah sumber formil yang sering kita lihat, yang sering kita baca. Contohnya undang-undang, selanjutnya kebiasaan hukum adat. Contohnya kan kita beragam banyak hukum adat yang mengikat juga. Itu berupa salah satu bentuk dari hukum formil. Selanjutnya adalah traktat atau perjanjian internasional. Itu adalah bagian dari hukum formil. Selanjutnya doktrin dan jurisprudensi. Itu merupakan bagian-bagian dari hukum formil. Baik anak-anak, sekian materi kita dari ini tentang kesadaran hukum. Saya harap anak-anak semua sadar terhadap hukum. Bahwa hukum itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena hukum itu dapat mengikat hidup kita, mengikat perilaku kita, dan mengikat semua kegiatan kita. Dan hukum dan kesadaran hukum ini bisa menjamin kenyamanan, kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya kepada pertemuan kita ini tentang kesadaran hukum? Oke, jika tidak ada, maka selanjutnya minggu depan anak-anak kita akan memasuki pelajaran di dalam lagi terkait hukum juga. Namun nanti saya akan bagikan materi selanjutnya melalui grup kita ya anak-anak. Jangan lupa nanti baca lagi untuk materi kita selanjutnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya tutup perjumpaan kita hari ini. Selamat siang, salam.